Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu terumbu karang ini saya dapatkan dari perenungan, Bapak Ibu. Ya, jadi dari perenungan saat saya minus 21 miliar itu. 21 miliar Bapak Ibu bisa kebayang nggak sih 21 miliar itu kayak apa gitu, minus 21 miliar. Itu ya Allah saya juga nggak ngerti ya, mungkin ya pasti banyaknya kesalahan saya, kenapa kok bisa sampai minus seperti itu. Dulunya saya nyalahin orang lain ya, seperti materi yang garis kebenaran itu ya, saya tuh baru garis kebenaran saya tinggi sekali, saya salahin semua orang, salahin orang tua, salahin sahabat, salahin kontraktor, salahin istri, semua salah, yang benar cuma saya gitu. Padahal kenyataannya saya sedang dirundung persoalan ya. Ya kalau seandainya kita benar mah kita nggak mungkin ada persoalan kan gitu. Harusnya kan gitu. Ya. Tapi kenapa ada persoalan? Ya karena ada salahnya kita lah kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada saat saya minus 21 miliar itu bolak-balik saya akhirnya mencoba lagi, mencoba bisnis, mencoba ini lagi dengan semua yang sudah saya lakukan di sebelum saya punya amanah 21 miliar itu. Ini kan saya pernah bisa sukses, pernah saya sukses gitu kan. Pernah penjualan itu 400 unit rumah dalam waktu 1 tahun. Ya, penjualannya sampai 120 miliar masuk rekening dalam waktu 1 tahun. 120 miliar Bapak itu omzet gitu ya. Dan itu waktu itu saya masih belum pakai rekening PT itu. Masih rekening atas nama Nasrullah, 120 miliar masuk di rekening. Dan itu belum pernah terulang lagi Bapak Ibu. Tapi setelah itu, Masya Allah ya, saya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian saya mencoba untuk melakukan bisnis dengan cara yang dulu gitu. Tapi bukannya malah bagus, malah nggak bagus. Saya juga heran sendiri, kenapa ya gitu kan. Kok saya malah jadi nggak bagus nih dengan semua ilmu yang udah saya kuasai dulu. Dulu saya pakai ilmu A berhasil, sekarang saya pakai ilmu A, kenapa nggak berhasil? Ada missing link di mana gitu. Ada yang nggak bagusnya itu di mana? Sampai kemudian akhirnya saya memikirkan sebuah kata Bapak Ibu, sebuah kalimat ya. Di mana sih Allah titip rezeki untuk manusia? Kalimat ini ya setiap orang itu kan dinilai dari pertanyaan ya. Kualitas pertanyaan itu menentukan diri kita. Dan itu saya nyoba nanya gitu kan. Di mana sebenarnya Allah titip rezeki untuk saya gitu. Semua cara saya sudah lakukan tapi kok nggak berhasil. Berarti kan ada something. Ya kan? Di mana sebenarnya Allah titip rezeki untuk saya? Ya. Di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Secara generalnya saya akhirnya ganti kalimatnya jadi manusia, ya. Kemudian saya tanya pada banyak orang, di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Dia jawabannya di mana-mana. Ada yang jawab di proyek, ada yang jawab di bank, ada yang jawab di dompet suami. Oh, ini istri berarti. Ada yang jawab di macam-macam. Ya. Kenapa kok jawabannya beda-beda gitu? Saya juga mikir gitu kan. Itu perenungan saya tuh. Kenapa kok jawabannya berbeda-beda? Padahal pertanyaannya sama. Lalu kemudian saya mencoba untuk bertanya imajiner. Pertanyaan imajiner. Ya. Saya bertanya kepada, coba saya tanya sama hewan. Kira-kira hewan jawab nggak? Gitu. Terus kemudian saya tanya kepada jerapah gitu. Wahai jerapah, di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Saya yakin tuh jerapah langsung jawab gitu kan. Itu di pucuk pohon gitu. Kemudian ketika saya tanya, dan itu ketika saya tanya jerapah Afrika, Australia, Asia, itu jawabannya pasti sama. Dengan pertanyaan yang sama. Di mana? Hei jerapah, di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Jawabannya spesifik. Kemudian ketika tanya kepada monyet, hei monyet, di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Tuh di pucuk pohon. Ya, atau itu di pohon pisang. Kemudian ketika tanya kepada ikan, hei ikan, di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Saya yakin ikan jawabnya tuh sama tuh. Mau ikan di mana ya, di mana aja samudranya gitu kan? Di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Tuh di terumbu karang. Tapi unik, ketika pertanyaan yang sama itu ditujukan kepada manusia, itu jawabannya berbeda-beda. Berarti kan lebih cerdas hewan daripada kita untuk urusan rezeki. Lebih cerdas hewan, itu perenungan saya tuh.
Lebih cerdas hewan daripada kita untuk urusan rezeki. Saya kan nangis, ya Allah, saya minus 21 miliar. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya pernah ngelihat omset 120 miliar gitu ya, minus 21 miliar tuh kayak bisa lah, bisa gitu, masih sombong dulu saya. Masih aja ada kesombongan gitu. Dan itu ketidaktepatan saya, disitulah. Sampai kemudian akhirnya inilah titik balik saya. Di mana Allah titip rezeki untuk manusia, ya. Setelah perenungan panjang, bertanya ke banyak guru, belajar, membuka berbagai macam tulisan, ya. Saya searching berbagai macam web gitu ya. Bahkan pernah Bapak Ibu saya googling itu, di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Jawabannya no result. Aneh loh Bapak Ibu. Ya. Jawabannya tuh no result, ya. 21 miliar, gimana caranya Pak Nas? Saya punya amanah keren. Ya caranya ini. Emang gimana lagi? Itu 5 kita udah pelajari perisai, buka perisainya, disiplin kata, garis kebenaran, ikutin deh. Selesai 21 miliar beres. Dan bahkan saldo tuh, aduh, Masya Allah ya, berlimpah masuk rekening, nggak berhenti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sampai kemudian akhirnya saya menemukan satu definisi. Di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Ini jawabannya. Allah titip rezeki di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Jadi kita tuh dikasih rezeki itu karena kita punya jasa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Karena asbab kita ya membuat orang lain akhirnya bahagia, membuat orang lain akhirnya mulia gitu. Maka kita dapat rezekinya. Dan itu sistem yang Allah Subhanahu wa taala sudah buat. Kita muliakan orang di tempat A gitu ya, belum tentu di situ dapat rezekinya. Bisa jadi karena kita memuliakan dia dulu 5 hari yang lalu, maka Allah memberikan rezeki di tempat B di waktu 5 hari kemudian. Wallahu a'lam. Yang jelas adalah semua satu sama dan terhubung kan? Ya, ketika kita muliakan dan bahagiakan orang lain, enggak mesti dari orang itu kita mendapatkan rezekinya. Jadi saya memikirkan gitu ya, ada orang yang jam kerjanya tuh 10 jam, tapi gajinya nggak lebih tinggi daripada orang yang jam kerjanya cuma 2 jam. Ada orang yang skillnya itu lebih tinggi, tapi ada orang yang nggak punya skill apa-apa, gajinya lebih tinggi daripada yang punya skill. Ada orang yang titlenya S3, tapi gajinya nggak lebih tinggi daripada orang yang lulus SD pun enggak. Ya. Berarti rezeki itu tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungannya dengan title, tidak ada hubungannya dengan jabatan, nggak ada hubungannya dengan skill, nggak ada hubungannya dengan ijazah. Lalu apa hubungannya? Ya, kenapa orang bisa ada yang gajinya tinggi, ada yang gajinya rendah? Ternyata orang yang gajinya tinggi adalah karena dia memuliakan dan membahagiakan lebih banyak orang. Dan orang yang gajinya nggak tinggi adalah orang-orang yang kemuliaan dan kebahagiaan orang lain cuma segitu-gitunya. Akhirnya saya pakai definisi ini Bapak Ibu, ya. Saya pakai definisi ini, berusaha gitu kan. Oh pantes saya minus 21 miliar itu karena apa? Dulu dengan ilmu A, saya berhasil, ya, dengan ilmu A yang sama. Tapi saya nggak berhasil. Ternyata bukan ilmu A itu yang membuat saya. Ilmu properti dulu saya menyebutnya. Ya, bukan dengan ilmu properti saya bisa dapatkan rezeki. Bukan propertinya. Tapi karena saya memuliakan dan membahagiakan orang lain di masa sebelum saya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saya dijatuhkan oleh Allah, saya mencoba rumus yang A, tapi saya tidak memuliakan dan membahagiakan orang lain. So Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang magnet rezeki gampang sudah. Setelah ini Bapak Ibu nggak usah kerja. Muliakan dan bahagiakan orang lain aja. Simple kan? Ya. Muliakan bahagiakan orang lain. Nggak usah kerja. Nah terus kemudian kalau kita kerjanya kayak gini, Pak Nas, apa yang Pak Nas sekarang lakukan dengan training ini? Training ini yang saya lakukan adalah memuliakan dan membahagiakan Anda yang mengikutinya, orang-orang yang berada dalam ya kepanitiaan dan seterusnya. Semua pihak yang terlibat di sini.
Ya, ketika mereka mulia dan bahagia karena saya, sudah cukup. Rezekinya Allah Subhanahu wa taala pasti berikan. Wallahu a'lam dari mana. Sebenarnya begitu juga yang terjadi kepada WhatsApp, Facebook gitu ya. Mereka senang memuliakan dan membahagiakan orang lain. Bahkan ketika saya ulang tahun, yang pertama kali mengucapkan ucapan selamat itu bukan istri saya, tapi Facebook. Selamat ulang tahun Nasrullah, hari ini kamu ulang tahun. Pas buka, iya juga saya ulang tahun. Istri saya nggak ingat. Ya. Paling ketika istri saya ngelihat Facebook, oh Abi ulang tahun, baru ngucap. Ya. Jadi nggak usah kerja, tapi bahagiakan orang. Kerjaannya apa? Kerjaannya membahagiakan orang, memuliakan orang. Itu kerjaannya. Nah, selama ini gitu kan, kerjaan kita kan enggak itu. Kerjaannya ngerumpi, bersaing. Ya tadi Masya Allah Pak Mas Mono tadi ya, itu luar biasa. Ya. Dan memang begitulah cerita-cerita orang sukses. Cerita-cerita orang sukses itu sama semuanya. Ya ternyata punya pattern, punya pola. Polanya itu adalah bagaimana dia bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Enggak ada persaingan. Yang dilakukan adalah untuk mengumrohkan orang lain begitu. Nah, akhirnya orang magnet rezeki selepas dari program ini, Anda nggak usah kerja lagi, siap? Ya, nggak usah kerja. Ngapain kerja? Capek kerja itu. Tapi muliakan dan bahagiakan orang lain. Sebelum COVID-19, orang kerja di kantor. Pas COVID-19, kebingungan orang yang nggak punya kantor itu, ya, karena dia pikir bahwa kerja itu di kantor, dapat duit itu hanya di kantor. Padahal kalau kita definisinya udah ini, di mana Allah titip rezeki untuk saya, di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maka orang magnet rezeki bangun pagi yang dipikirkan bukan kerja, yang dipikirkan bukan utang, karena kan udah lunas kan, ya, udah kita ganti jadi kata amanah, ya. Jadi kita udah nggak punya utang lagi, tapi kita punya amanah, ya, amanah untuk menyelesaikan, membahagiakan, memuliakan orang yang memberikan pinjaman pada kita. Jadi nggak usah kerja, tapi kirimin doa aja dulu, ya. Dulu sebelum saya kenal ilmu magnet rezeki, debt collector itu kayaknya rasanya tuh musuh bebuyutan buat saya. Dan kalau udah musuh bebuyutan, rasanya kan pengen begini kan, itu tegang semua badan. Setelah saya tahu ilmu ini, gitu kan, gimana ya? Pas debt collector datang, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia gitu kan. Bayar, silakan duduk. Saya nggak mau duduk. Ya ini silakan minum dulu. Saya nggak mau minum, pokoknya bayar. Mohon izin, saya saat ini saya membayarnya dengan doa. Mudah-mudahan Bapak, Ibu yang menagih saya ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi saya nggak perlu doa. Saya perlu duitnya. Ya Allah. Kalau seandainya orang di depanku ini, ya Allah, menerima ya Allah doa dariku ya Allah, maka ajaibkan dia, tinggikan derajatnya, sayangi dia, muliakan dia gitu. Ya udah deh, amin, amin. Terus kapan bayar? Gitu kan. Jadi debt collector akhirnya dengan ilmu ini dia jadi sahabat. Kalau amanahnya dari bank gimana Pak Nas? Ya saya juga kan bank sampai akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu, bank itu Bapak Ibu sampai pimpinannya yang datang ke rumah saya. Itu berapa pimpinan bank tuh datang tuh. Seneng kan? Sebelum ada persoalan saya nggak dikenal sama pimpinan bank. Sekarang malah dikenal sama pimpinan bank gitu. Dia datang ke rumah. Ya udah saya bilang, ya udah Bu, saya doakan Ibu pekerjaannya bagus. Ya tapi Pak Nas, ini kan saya kena target Pak Nas. Pak Nas kalau seandainya begini gitu kan. Ya saat ini saya belum ada uangnya Bu. Ya saya doakan Ibu deh. Jadi akhirnya gitu kan, kita tuh jadi gitu loh. Kita nggak tegang begini, enggak. Dengan definisi ini doang, akhirnya kita nggak tegang. Kita tuh santai gitu ngadepin siapapun sekarang tuh, jadi ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia. Walaupun kita salah segala macam, ya mau gimana, saya memang manusia biasa, hina, dina gitu kan. Nah terus kemudian akhirnya gimana? Ya udahlah, ya yang saya lakukan adalah bagaimana bisa memuliakan orang-orang yang terdekat dengan saya. Akhirnya orang-orang magnet rezeki bangun pagi yang dia pikirkan, siapa nih yang bisa saya muliakan dan bahagiakan? Ketemu istri nih, ketemu istri langsung bilang, Mama kamu senyumnya cantik sekali, padahal belum mandi. Papa bisa aja. Iya, Mama nih, mudah-mudahan ya Papa doakan mudah-mudahan Mama masuk surga yang paling tinggi, lebih tinggi dari surganya Papa. Gitu.
Pagi-pagi udah gombal gitu kan, istri biasa gitu. Ya gombal, yang penting kamunya senyum. Jadi happy gitu. Bangun pagi dulu, bangun pagi tuh rasanya tuh, ya Allah, debt collector mana lagi yang akan mendatangiku gitu. Ketemu anak, ya, Abi, gitu. Aku nggak bisa nih Bi, PR yang ini nih Bi, gitu kan. Tatap mata papa. Tenang aja, dulu juga papa nggak bisa nilai itu. Nggak bisa pelajaran itu. Gimana cara bisa lunasnya Pak Nas? Cara lunasnya ya Allah yang kasih. Allah kasih rezeki, Allah kasih ilham, Allah kasih, ya. Terus kemudian akhirnya berbalik, orang-orang yang akhirnya kita muliakan dan doakan, kita doa nih, Allah muliakan dia, bahagiakan dia. Pakai garpu tala. Ya Allah, debt collector itu di depan, ya Allah aku zikirkan, zikir. Akhirnya positif. Kalau mindset kita realita, kagak beres. Tapi kalau mindset kita dunia kuantum itu dunia energi. Everything in the universe is energy. Everything in the universe is energy. Udah belajar kan sebelumnya? Maka nggak perlu lunas. Yang penting, ya. Ini saya udah cerita belum sih? Ada orang datang sama saya, Pak Nas, ya, saya hancur Pak Nas, gitu. Ya Allah Pak Nas, saya banyak utang Pak Nas, ya. Utang saya Pak Nas berapa banyak itu? 150 juta Pak Nas. Ini orangnya mau datang Pak Nas. Wow, keren. Kok keren sih Pak Nas? Ya coba cerita, ya. Emang gimana? Oh iya Pak Nas, besok orangnya mau bawa polisi. Wow, dahsyat. Kok dahsyat sih Pak Nas? Iya, ya. Ya udah gini aja nih, gitu kan. Kamu mau nggak jadi ajaib? Gimana Pak Nas? Yang tadi terpancar sama kamu tuh utang, penjara, utang, polisi, penjara, utang, polisi, penjara, hancur, 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 utang, polisi, penjara. Dulu saya juga begitu, ya. Itu aja yang ada di pancaran. Nah, kan ilmu yang sebelumnya itu kan akhirnya kita udah nggak mancarin itu lagi. Saya bilang gini, kamu anggap aja udah lunas. Belum Pak Nas, udah lunas dulu, ya. Terus yang 150 juta itu apa Pak Nas? Itu amanah. Sama aja Pak Nas, beda, ya. Utang itu energinya nggak tinggi, amanah itu energinya tinggi. Jadi sekarang kamu punyanya amanah. Terus apa yang harus saya lakukan Pak Nas? Besok ketemuin orangnya. Tapi dia bawa polisi Pak Nas. Udah sekarang ente ngomong begini, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah. Zikir ente gituin ya. Ganti itu zikirnya. Lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas. Gitu. Gitu doang Pak Nas. Iya. Nanti kalau dia tetap nagih gimana Pak Nas? Ente datang ke aneh. Yang penting sekarang ente kerjain dulu. Oh gitu ya Pak Nas. Siap deh Pak Nas. Saya coba dulu ya. Besoknya dia datang lagi. Pak Nas ajaib. Ya, kenapa? Udah lunas? Belum. Kenapa ente bahagia? Iya Pak Nas, orangnya kagak jadi bawa polisi. Tuh dia tuh. Orangnya enggak jadi bawa polisi. Karena tidak ada dalam pancaran. Ya. Tidak ada dalam pancaran. Yang dipancarkan lunas amanah, lunas amanah, lunas amanah, lunas. Gitu. Oh gitu ya Pak Nas. Terus gimana? Dia ngomong apa? Dikasih waktu Pak Nas. Itu dia tuh, ente barusan dikasih duit lagi. Ya Allah Pak Nas, cuma dikasih waktu Pak Nas. Ingat, waktu adalah uang. Time is money. Kamu dikasih time, berarti kamu dikasih money. Iya juga ya Pak Nas. Itu dia. Ini karena kita mikir positif semua, akhirnya udah enak, happy Bapak Ibu. Ya. Terus gimana Pak Nas? Ente terusin, saya bilang. Ente terusin. Mungkin sekarang belum lunas nih. Tapi ente terusin. Tapi kan udah ada penundaan tuh. Udah ada penundaan. Nah, yang akhirnya terjadi pada diri saya minus 21 miliar itu akhirnya penundaan. Awalnya orang kenceng banget tuh nagih sama saya. Iya saya salah Pak. Saya salah Pak. Bayar. Ya saya cuma ada 2 juta nih Pak. Utang 2 miliar. Amanah 2 miliar. Cuma punya uang 2 juta. Bapak kalau mau terima 2 juta ini, enak aja lo 2 juta. Mana 100 juta sini? Saya terima kalau 100 juta. Ya cuma adanya 2 juta Pak.
Ini juga sebenarnya besok juga saya nggak tahu saya besok makan apa. Tapi ya demi supaya Bapak juga bisa lebih adem sama saya. Saya doakanlah Bapak mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah. Itu 2 miliar yang ketahan sama saya doakan keganti sama sorga. Tapi lu tetap bayar. Iya saya tetap bayar Pak. Tapi saya doain mudah-mudahan 2 miliar ini jadi ganti sama sorga. Tapi 2 miliar tetap saya bayar. Tapi gak sekarang Pak. Gitu. Iya Pak. Lu kok agak beda? Habis belajar magnet rezeki Pak. Gitu. Gitu aja Bapak Ibu. Setelah itu ada penundaan nih. Penundaan juga rezeki. Bersyukur. Gitu. Itu penundaan. Sambil saya zikirin terus. Wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Dan seterusnya. Rabbi shrah li sadri. Itu ayat-ayat yang nemenin saya tuh. Nah setelah itu Bapak Ibu udah yakin kan ada keajaiban, tiba-tiba ada yang ngajakin saya untuk pergi umroh berkali-kali. Umroh berkali-kali udah saya manfaatkan di sana, saya zikir banyak-banyak. Dan setelah itu Allah cuma satu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, mengingkari janjinya. Cuma satu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, mengingkari janji. So Bapak Ibu semua, Allah pasti ya, Allah pasti memenuhi janjinya. Kalau udah kayak gitu Bapak Ibu, udah tiba-tiba ada ya konsumen yang bayar. Ya Allah, udah lama kita tagih-tagih dia kagak mau bayar. Nggak tahu dia masih komplain apa segala macam. Ini belum selesai Pak Nas. Ya udah terserah deh. Kalau memang belum selesai, saya udah nggak sanggup lagi untuk memperbaiki rumah. Setelah berapa tahun gitu kan, tiba-tiba dia datang kucuk-kucuk, Pak. Ini ya, saya mau bayar kekurangannya. Alhamdulillah, debt collector datang, ada duitnya. Terus aja begitu, pelan-pelan gitu ya. Sampai kemudian akhirnya ketemu ilmu magnet rezeki. Kebayang nggak Bapak Ibu sih? Kebayang nggak sih? Minus 21 miliar itu dengan ilmu ini. Debt collector jadi sahabat, konsumen komplain jadi sahabat gitu, polisi jadi sahabat gitu. Alhamdulillahnya tuh saya belum di penjara gitu. Alhamdulillah. Investor yang keras banget akhirnya jadi sahabat. Akhirnya ngapain saya kerja kalau kayak gini? Mendingan saya muliakan, bahagiakan orang deh. Ada orang yang datang sama saya, Pak Nas gitu kan, saya tuh lagi nganggur Pak Nas. Ya, nganggur itu cuma dalam pikiran. Coba ente keluar, liatin rumputnya orang. Tinggi kan tuh rumputnya orang? Tinggi Pak Nas. Ya udah potongin. Kok gitu Pak Nas? Iya. Potongin aja rumputnya orang. Potong rumputnya orang. Ya Allah muliakan, bahagiakan. Potong rumput. Ya. Pas potong rumput gitu kan, orang yang dari dalam, Pak jangan Pak, biar kami yang kerjain. Enggak Bu, saya lagi nganggur Bu, jadi biar saya kerjain ini. Aduh saya nggak ada uangnya, saya nggak bisa bayar. Ibu, saya tuh cuma pengen motongin rumput ibu doang, nggak pengen dibayar. Yang penting ibu happy kalau saya udah motongin rumput ibu. Gitu ya, iya, ibu nggak perlu bayar. Saya ajarin gitu tuh, ya udah motong rumput aja, motong rumput rapi. Tiba-tiba keluar dong kopi, ya kan? Keluar dong pisang goreng gitu. Ya Allah, ngomong sama saya tuh, Pak Nas umur Pak Nas dulu ketika saya jadi karyawan, nggak pernah ada yang bikinin kopi saya, nggak ada yang pernah ada yang masakin pisang goreng buat saya Pak Nas. Pas nganggur malah ada yang bikinin Pak Nas. Saya ngerasa kayak orang, kayak pejabat gitu Pak Nas. Ada orang yang datang, Pak silakan gitu. Minum gitu kan, kopinya, pas pisang gorengnya. Dia bandingin pada saat dia karyawan. Karyawan nggak pernah ada yang bikinin pisang goreng sama kopi. Lah itu kan rezeki juga. Akhirnya udah deh gitu kan. Setelah itu di tempat yang lainnya baru dia dapat duitnya. Ya. Karena semua sudah satu, sama dan terhubung di dalam dunia kuantum. Ente bikin kemuliaan dan kebahagiaan di tempat mana, Allah kasih kemuliaan dan kebahagiaan di tempat yang lain. Percaya nggak nih? Kayaknya nggak percaya nih. Udah mulai nyambung belum? Minus 21 miliar itu kecil banget loh buat Allah. Gampang banget gitu. Kenapa? Karena betapa banyaknya manusia. Coba kita keluar, liatin orang. Berapa banyak manusia itu? Berapa banyak manusia itu? Ya, berapa banyak manusia?
Banyak banget kan? Jadi minus 21 miliar itu sedikit dibandingkan dengan kemampuan kita untuk mendoakan kemuliaan dan kebahagiaan buat orang lain. Akhirnya yang saya lakukan tiap pagi bangun pagi, ya yang saya lakukan nggak menangis, mana ada tangisan. Setelah ini malah semangat Bapak Ibu. Oke, siapa yang bisa dimuliakan? Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia, muliakan dia, bahagiakan dia. PR nih Bapak Ibu. Doakan 100 orang minimal setiap hari. Pas bangun pagi ngeliatin nih sambil nyetir mobil gitu. Jangan doa sendiri doang. Ya, Rabbi firli wa tub alayya itu 100 kali aja. Setelah itu, ya Allah ya Allah muliakan bahagiakan tukang gorengan itu ya Allah. Ya Allah muliakan bahagiakan ya Allah itu tukang sapu di jalan. Ya Allah bahagiakan Pak polisi itu ya Allah yang sedang bekerja dengan keras itu ya Allah. Muliakan bahagiakan yang lagi masang baliho. Ya Allah muliakan bahagiakan itu ya Allah yang sedang mau nyalon ya Allah. Muliakan bahagiakan, muliakan bahagiakan, muliakan bahagiakan, begitu terus Bapak Ibu. Begitu aja. Udah itu doang yang bisa membuat rezeki kita ngalir dengan deras. Kagak perlu kerja. Kagak perlu kerja. Ya Allah, dari kemarin saya belum paham kenapa gak usah kerja keras. Ternyata seperti ini. Yes. Ya. Kalau definisi rezeki kita begini. Kalau definisi kita rezeki itu adanya di kantor, adanya di bos, adanya capek Bapak Ibu. Capek. Oh, katanya Neti Laili. Iya. Tiap jadi minus 21 miliar itu kecil. Kecil minus 21 miliar itu. Kenapa? Karena betapa banyaknya manusia yang bisa dimuliakan dan dibahagiakan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu ya, COVID-19 ya, COVID-19. Saya di rumah ini ada 6 anak. Tiap pagi yang saya lakukan, aduh, anak saya bisa muliakan dan bahagiakan. Istri begitu juga. Ya. Siap dong, ya. Siap dong. Bismillah ya, insya Allah. Nah, sebelum saya elaborasi lebih dalam tentang kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita, ya, saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu. Ada enggak jerapah yang ada nggak jerapah yang menghancurkan pucuk pohonnya? Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa itu adalah rezekinya. Ya nggak mungkin dia sakiti itu atau dia rusakin itu si pucuk pohonnya. Ya, betapa tidak cerdas si jerapah itu. Ya. Ada nggak monyet menghancurkan pohon pisang? Nggak ada. Ada nggak ikan menghancurkan terumbu karangnya? Ada nggak ikan menghancurkan terumbu karangnya? Nggak ada. Ya. Terumbu karang waktu itu Bapak Ibu ketika saya menulis memikirkan cerita ini adalah pada saat itu ada satu kapal dari London itu yang merusak terumbu karang itu yang ada di Raja Ampat. Terus kemudian di situ ditulis bahwa terumbu karang baru bisa diperbaiki gitu secara alami selama 70 tahun. Oh. Dan yang merusak siapa? Ya bukan ikan, karena ikan tahu itu tempat rezekinya. Yang merusak siapa? Ya manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau jerapah nggak mungkin menghancurkan pucuk pohonnya, kalau monyet nggak mungkin menghancurkan pohon pisangnya, kalau ikan nggak mungkin menghancurkan terumbu karangnya, manusia ada nggak yang menyakiti perasaan manusia lain? Banyak. Ada nggak manusia yang menyakiti perasaan manusia lain? Kerjaan kita kali. Tiap hari yang kita lakukan bagaimana kita bisa merusak, menyakiti orang lain. Betapa tidak cerdasnya kita, lebih cerdas hewan daripada kita. Hewan udah tahu rezekinya di situ jaga. Kita rezekinya di manusia disakiti. Gimana sebaliknya? Jadi rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Kebalikannya, rezeki kita tertutup pada sakit hatinya orang lain karena kita. Rezeki kita tertutup pada sakit hatinya orang lain karena kita. Jadi mafhum mukhalafah tuh kebalikannya
Iya ya, kebalikannya kalau seandainya kita nyakitin orang, berarti rezeki kita nggak ada dong. Minus 21 miliar itu Bapak Ibu, minus 21 miliar terjadi karena apa? Karena banyaknya orang yang sakit hati karena saya. Jadi bukan karena macam-macam, bukan karena sakit hatinya orang lain karena saya. Dan saya nggak ngelihat orang lain dalam urusan ini. Saya nggak ngelihat orang lain dalam urusan. Yang saya lihat diri saya sendiri Bapak Ibu. Yang saya lihat diri saya sendiri. Ya Allah betapa banyak ya orang. Pantesan aja minus 21 miliar. Pantes ya Allah. Karena saya tuh nyakitin hati orang gitu. Betapa banyak orang yang saya sakiti. Saya mau cerita Bapak Ibu. Tentang bagaimana orang sakit hati karena saya. Dan ini cerita ini Bapak Ibu. Ya. Itu Masya Allah ya. Menjadi turning point bagi saya. Cerita tentang kisah paman saya ini, turning point. Yang tadinya minus 21 miliar, saya tuh gitu kan gara-gara kisah ini. Jadi gini Bapak Ibu, saya punya paman. Paman saya ini dia adalah seorang ya, paman saya ini dia adalah adik dari ibu mertua saya. Ya. Adik dari ibu mertua, berarti kan paman saya dong. Tapi umurnya dia lebih mudah dari saya, lebih mudah 10 tahun gitu. Karena dia belum ada kerjaan, wah itu anaknya cerdas, IPK-nya juga 3, ketika keluar ya sambil nunggu kerjaan, dia kerjalah sama saya. Akhirnya gitu ya, dia kerja sama saya, dia melakukan berbagai macam ya bantuan lah untuk saya. Sampai dia bisa Excel, dia bisa PowerPoint, dia bisa ngelola. Pada saat itu saya lagi belajar jadi trainer ya, dan dia yang bantu-bantu saya untuk milihin musiknya segala macam, dia mainin musiknya segala macam lah gitu ya. Sampai akhirnya karena dia bisa nyetir dan masih fresh ya, masih muda gitu ya, dia bisa nyetir, saya nggak punya driver, hanya dia doang. Akhirnya kemana-mana saya sama dia doang. Setiap kita kemana gitu ya, saya sama dia, sama paman saya itu. Kadang-kadang saya nyetir, kadang dia yang nyetir. Ya ganti-gantian aja gitu. Ya kan hemat gitu kan, paket hemat tuh. Suatu saat saya ketemu Ustadz Yusuf Mansur di Bandung. Pada saat saya ketemu Ustadz Yusuf Mansur di Bandung, ya saya sama paman saya itulah dari Jakarta ke Bandung. Nyampe di Bandung itu ketemu sama Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur nanya sama saya, "Nas, ente sama siapa?" Saya udah turun, dia masih di mobil. Dia kan tahu kalau saya mau ketemu Ustadz Yusuf Mansur. Tapi saya bilang, saya ada urusan dulu ya, ente tunggu di sini dulu. Pas dia tunggu di situ, Ustadz Yusuf Mansur nanya, "Nas, ente pergi sama siapa?" Saya jawab di mulut saya nih, "Sama supir." Sebenarnya jawaban saya itu untuk mempercepat basa-basi. Udah cuma sama supir kok gitu. Saya cuma ngomong cuma sama supir gitu. Cuma saya sendirian, ada yang nyupirin gitu doang. Cuma ternyata bibir saya ini dibaca sama paman saya. Supir. Dibaca sama dia. Dari jauh kan, ya karena ini public figure gitu kan. Maka si paman saya itu penasaran gitu apa yang diomongin gitu. Pas supir nangis, dia netes air mata. Tega banget, saya kan pamannya dia gitu. Itu saya nggak tahu. Di detik kejadian itu saya nggak tahu. Saya pergilah sama Ustadz Yusuf Mansur, udah selesai urusan saya sama beliau, ya saya baliklah ke mobil, ya, ayo Mang, kita jalan, gitu. Saya manggilnya juga Mang. Masya Allah, beliau meninggal dunia Bapak Ibu. Cuma meninggal dunianya bukan karena sakit hati karena saya ya, tapi karena beliau ada yang nggak sehat gitu. Beliau meninggal dunia, saya baik sekali sama beliau, artinya saya tuh kayak nggak ada luka, nggak ada apa segala macam lah. Orang dia adalah karyawan paling dekat dengan saya. Sampai kemudian akhirnya udah selesai pekuburan, saya pulang balik ke Jakarta, beliau dikuburkannya di Lampung. Ada orang yang datang ke saya, rekan kerja lah, seorang ibu gitu kan. Pak Nas masih ingat nggak waktu Pak Nas ke Bandung sama beliau? Oh iya Bu, Pak Nas dulu bilang ya, kalau Pak Nas pergi sama supir. Hah? Ibu kok tahu gitu? Itu kan pembicaraan yang nggak mungkin diketahui gitu loh. Orang saya sama Ustadz Yusuf Mansur lah, kenapa ini ada orang yang tahu gitu?
yang bukan siapa-siapa. Iya, beliau itu cerita sama ibu sambil nangis. Nggak terima, dia sakit hati karena dibilangin supir sama Pak Nas. Padahal kan dia pamannya Pak Nas. Astagfirullahalazim. Jadi dia sakit hati tuh Bu gara-gara itu. Iya. Kenapa ibu nggak ngomong dari dulu? Ya saya nggak nyangka kalau dia meninggal secepat ini. Ya Allah, saya nangis malam-malam itu Bapak Ibu. Dalam sholat tuh saya nangis. Ya Allah, gimana cara minta maafnya ya Allah? Ternyata dia punya dendam sama saya. Saya pikir dia adalah orang yang dekat dengan saya. Saya pikir dia adalah orang yang nggak akan ada persoalan dengan saya. Dan pas saya lagi belajar tentang bagaimana menghormati manusia pada saat itu. Ya Allah. Pantesan aja saya minus 21 miliar. Orang yang deket sama saya aja, itu sakit hati karena saya. Orang yang deket sama saya itu punya dendam sama saya, pantesan aja. Itu saya nangis berhari-hari. Setiap sholat itu saya nangis lagi. Pantas ya Allah, minus 21 miliar ini mendera diriku ya Allah. Orang yang terdekat aja itu sakit hati karena saya. Lalu bagaimana orang yang jauh ya Allah? Lalu bagaimana orang yang gak kenal saya ya Allah? Bagaimana konsumen saya ya Allah? Bagaimana keluarga saya ya Allah? Saya nangis berhari-hari. Dan itu memang, itu jelek banget Bapak Ibu dalam hati saya. Orangnya gak ada. Kalau orangnya ada bisa saya langsung gamit gitu, maaf itu nggak ada maksud gitu. Tapi ini orangnya nggak ada. Oh saya nyari ilmu Bapak Ibu, ya Allah gimana caranya nih? Gimana caranya supaya saya bisa mengobati luka hatinya pamanda saya itu? Dan itu, pada saat itu saya garpu tala Bapak Ibu. Saya garpu tala pada saat itu. Saya alhamdulillah waktu itu lagi sudah kenal dengan ilmu garpu tala. Ya Allah, ada paman saya ya Allah. Dia merasa sakit hati karena saya dan sekarang dia meninggal dunia ya Allah. Bagaimana status diriku ya Allah dengannya nanti ya Allah. Aku tidak sanggup nanti kalau seandainya berhadapan di yaumil hisab ya Allah. Aku malu ya Allah berhadapan dengannya ya Allah. Sementara engkau buka aibku ya Allah di hadapan manusia. Kemudian saya buka garpu tala itu, buka ayat, dapat ayatnya ini Bapak Ibu. Makin nangis saya Bapak Ibu. Ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang ada 3 orang golongan. 1 orang-orang yang merusak janji kepada Allah, yang kedua adalah orang yang memutuskan apa-apa yang diperintahkan supaya dihubungkan. Berarti kan silaturahim Bapak Ibu. Apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan tapi gampang banget diputuskan? Silaturahim Bapak Ibu. Dan mengadakan kerusakan di muka bumi. Saya nomor 1 mungkin enggak, nomor 3 enggak, mungkin enggak. Tapi nomor 2 ini langsung jelek Bapak Ibu. Zas gitu Bapak Ibu. Langsung masuk ke dalam hati ya Allah. Inilah yang terjadi. Aku sudah memutuskan perasaanku dengannya. Atau dia pun memutuskan perasaanku dengannya gitu. Ya. Terus kemudian akhirnya ini Bapak Ibu yang membuat saya nangis Bapak. Ulaika lahumul la'nah. Itulah orang-orang yang memperoleh kutukan. Ya Allah, berarti saya dikutuk sama Engkau ya Allah. Ya Allah, dikutuk manusia aja Bapak Ibu. Ada tukang santet misalnya, itu kan tukang laknat namanya. Tukang santet, kita nggak berani gangguin dia karena nanti kita disantet gitu. Lah ini Allah kasih derajat laknat pada kita, pada saya. Ulaika lahumul la'nah. Engkau telah mendapatkan laknat dari Allah. Itu kayak ada petir halilintar gitu Bapak Ibu. Jish, gitu Bapak Ibu. Mungkin seperti yang Bapak Ibu rasakan ketika melakukan garpu tala. Itu yang pertama kali ya Allah. Ternyata Engkau telah melaknatku ya Allah. Ini baru 1 ya Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang telah Kau sakiti begitu banyak? Dan ternyata ayat berikutnya saya lihat ke bawah kan. Ya Allah, ternyata ada hubungannya antara ayat yang atas dengan ayat yang bawah. Dan ayat yang bawah itu bicara tentang rezeki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya. Menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Ya Allah, pantesan rezekiku sempit banget ya Allah.
Pantesan gitu aku berusaha seperti masuk dalam palung yang dalam. Seperti masuk ke dalam tempat yang kenapa kok nggak bisa lega-lega ini gitu. Usaha kok nggak pernah bisa gede gitu. Usaha kok kenapa nggak pernah bisa selesai gitu. Ya pantasan aja. Saya ternyata telah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surat 13. Surat 13 ayat 25-26. Akhirnya yang saya lakukan saat itu Bapak Ibu, saya zikirkan ini ayat. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء النار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Saya bolak-balik baca ini Bapak Ibu. Saya bolak-balik baca. Minta petunjuk pada Allah. Ya Allah, tunjukkan aku jalan. Sampai akhirnya ada yang menyampaikan tentang kamu bisa ya mendapatkan maafnya dengan cara kamu beramal atas nama dia. Beramal atas nama dia. Ya Allah Bapak Ibu, pada saat saya dapatin, bisa ya beramal atas nama orang itu dan orang itu nanti akan memaafkan kita. Ya kita cuma bisa ikhtiar. Akhirnya Bapak Ibu, yang saya lakukan tuh saya sedekah atas nama paman saya itu. Saya sedekah sungguh-sungguh Bapak Ibu atas nama paman saya. Saya umroh atas nama paman saya. Saya tawaf atas nama paman saya. Saya baca Quran depan multazam atas nama paman saya. Ya Allah aku kirimkan, ya Allah aku kirimkan pahala ini kepada mamang saya, ya Allah. Aku pernah berbuat salah. Aku tidak tahu, ya Allah. Apakah dia telah memaafkan aku atau tidak, ya Allah. Tapi aku tidak ingin, ya Allah. Engkau menjadikan aku orang yang terlaknat, ya Allah. Aku tidak ingin kau laknat. Aku tidak ingin kau laknat, ya Allah. Itu terus Bapak Ibu. Itu terus yang saya doakan. Betapa tidak cerdasnya saya. Saya mungkin tidak tahu, tapi sistem Allah berjalan. Saya tidak tahu, tapi sistem Allah berjalan, Bapak Ibu. Itu yang saya tidak tahu. Sampai kemudian akhirnya itu sampai berkali-kali, Bapak Ibu. Saya pergi umroh. Kemudian saya mau umrohin siapa ya? Mamang saya lagi ya saya umrohkan. Udah selesai umroh gitu, lalu saya mau umroh lagi gitu. Saya mau badalin siapa? Mamang saya, Bapak Ibu. Terus aja gitu, kayak nggak ada berhenti gitu. Hati saya tuh kayak dia belum maafin saya gitu. Dan saya begitu takutnya dengan ayat ini, ya Allah. Saya begitu takutnya Bapak Ibu dengan ayat ini. Dia kayak sebuah gunung Bapak Ibu. Mungkin kalau seandainya ada dalam sisi saya minus 21 miliar Bapak Ibu, dapetin ayat ini gitu, itu Masya Allah Bapak Ibu. Itu kayak gunung Bapak Ibu yang menghancurkan kita. Maka setelah itu saya mulai Bapak Ibu, saya mulai pengembaraan terumbu karang saya Bapak Ibu. Saya mulai melihat terumbu karang saya yang rusak Bapak Ibu. Itu turning point, titik balik Bapak Ibu. Ketika Masya Allah, iya paman saya ini. Ketika saya udah mulai lega gitu ya hati saya. Kayaknya dia nerima nih kayaknya gitu. Kayaknya dia mau memaafkan saya nih. Saya udah seriuskan ya Allah. Saya udah seriuskan gitu. Sampai begitu Bapak Ibu. Saya malu Bapak Ibu, malu. Saya udah seriuskan ya Allah untuk meminta maaf padanya ya Allah. Aku sudah beramal atas nama dia ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya. Jadikan ya Allah dia memaafkanku ya Allah. Nanti dia umil hisab. Lalu kemudian akhirnya mulai saya tulis satu demi satu Bapak Ibu. Orang-orang yang pernah saya sakiti Bapak Ibu. Dan itu ya Allah, tangisan gak pernah berhenti berderai dari mata saya Bapak Ibu. Ya Allah, pantas 21 miliar ya Allah, karena dia telah pernah aku sakit. Saya tulis satu-satu Bapak Ibu. Di dalam satu masjid itu Bapak Ibu,
Saya ambil kertas, Bapak Ibu. Kemudian saya tulis dengan gemetar, Bapak Ibu, nama-nama orang-orang yang pernah saya sakiti. Dan itu jumlahnya ribuan, Bapak Ibu. Pantas, ibarat ikan, terumbu karangnya sudah tidak ada. Lalu mau makan dari mana? Saya begitu, Bapak Ibu. Ya pantas saja saya nggak dapatkan rezeki. Ya, seperti ikan tadi itu. Seperti ikan yang nggak punya terumbu karang lagi. Terumbu karang udah bom habis. Kemudian dia mau cari makan di mana? Kebingungan. Dan saya terjadi gitu. Saya seperti ikan yang kebingungan itu. Mana terumbu karang saya? Mana terumbu karang saya? Mana terumbu karang saya? Maka Bapak Ibu, di malam Lailatul Qadar ini, ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini, di malam Lailatul Qadar ini, saya minta Bapak Ibu, kita buat sebuah daftar nama. Silahkan Bapak Ibu, ya kita akan membuat daftar nama, ya. Membuat daftar nama. Silahkan siapkan kertasnya, siapkan kertas, Bapak Ibu. Pasti Anda sudah menulis ya. Sekarang saya minta Anda membuat daftar nama. Sebagaimana orang yang berusaha ya, itu kan dia punya daftar nama ya, daftar investor, daftar konsumen ya kan, daftar nama pelanggan setia, daftar nama prospek ya kan. Coba Bapak Ibu ya. Sekarang yang kita tulis bukan daftar nama itu, tapi yuk sama-sama kita tulis ya. Tulis daftar nama yang pertama. Tulis nama orang yang pernah menyakiti kita. Silakan Bapak Ibu. Ini waktu kita berkontemplasi. Tulis satu daftar nama orang yang pernah menyakiti kita. Yang dulu pernah mendaftar, tulis lagi. Apa iya masih ada? Coba ingat-ingat. Ada nggak orang yang pernah nyakiti kita yang sampai sekarang masih berbekas gitu? Coba tulis nomor 1. Daftar nama orang yang pernah menyakiti kita. Mungkin dia bisa suami kita yang melakukan KDRT. Mungkin dia bisa istri kita yang memang dia menggugat cerai, lalu kemudian menyesal, tapi kemudian dia membawa-bawa keluarga gitu untuk merendahkan kita. Atau mungkin dia adalah orang yang pernah berbisnis dengan kita. Yang non-muslim tulis juga. Bagaimana kalau sudah dimaafkan? Pertanyaannya, tanyakan pada diri, apa betul sudah dimaafkan? Persoalannya begini, urusan kita sama manusia itu seperti memaku di kayu. Ketika udah kejadian dipaku gitu, terus kemudian kita mau cabut kan berarti kita maafkan. Bekasnya kan masih ada. Anda mau dempul, masih tetap kelihatan. Ini persoalan yang gak mudah dengan manusia. Tulisnya jangan di komen ya, tulisnya di kertas. 1, kalau seandainya Anda takut ya kertas Anda ini bisa dilihat oleh orang lain, Anda cukup tulis namanya, gak usah judulnya. 1 orang yang pernah menyakiti kita, 1, terus kemudian tulis suami. Nanti suami baca. Ya. Mungkin tulisnya ya udah 1 suami, nama aja. Yuk, ya kita training di sini. Anda menulis nama mereka. Yang non-muslim silakan tulis. Kalau sudah memaafkan, belum tentu kita maafin dia benar-benar. Masih teringat. Yang namanya memaafkan tuh gini, orang yang pernah nyakiti kita, siapa? Kayaknya udah gak pernah ada. Padahal
memori kita tuh udah kayak, ya siapa ya, kok saya gak ingat namanya gitu. Nah itu berarti udah dilupa, udah gak ingat lah gitu. Tapi kalau masih gitu, saya dulu pernah saya sakit hati sama dia, ya itu bisa saya maafin. Itu kayaknya belum deh. Tulis aja, tulis di kertas. Kalaupun sudah dia maafkan dengan ikhlas, sekali lagi apa iya benar? Coba di malam ini, malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar untuk kita insyaallah malam Jumat, malam 25. Apa iya kita udah maafkan dia? Tulis namanya. Coba sekarang tulis nomor yang kedua, orang yang pernah kita sakiti. Jadi yang pertama, orang yang pernah menyakiti kita. Judulnya gak usah ditulis, tapi nama-namanya aja yang ditulis. Gimana kalau sudah lupa? Ganti lupa dengan tidak ingat ya. Gimana kalau sudah tidak ingat Pak Nas? Ya itu yang bagus. Kalau udah nggak ingat ya udah, emang udah nggak ingat. Tapi kalau masih ingat ya tulis. Kalau sudah meninggal Pak Nas, ya yang sudah meninggal juga ditulis. Ini cuma Anda toh, cuma Anda yang tahu. Anda menulis namanya juga. Ya, coba dipikir-pikir, malam ini adalah waktu kita untuk berpikir. Malam ini bisa jadi malam Lailatul Qadar. Allah berikan hidayah kepada kita. Tulislah namanya. Dari tadi mikir siapa ya, kok belum orang yang pernah menyakiti kita. Bagus. Nah sekarang orang yang pernah kita sakiti. Anda kalau nggak tahu namanya nggak apa-apa, tulis fulan. Kalau poin 2 banyak sekali Pak Nas. Nah, tenang aja, waktu kita masih sampai pagi. Kita kan mau begadang. Orang yang pernah kita sakiti, tulis namanya. Yang ingat ya, malam ini coba diingetin gitu. Ingat gitu, namanya dia. Oh iya, saya pernah nyakiti dia karena ini. Tulisnya namanya gitu, namanya tulis. Panas kalau anak sendiri yang menyakiti, apa tetap ditulis? Tulis. Anak sendiri nyakitin. Orang yang menyakiti saya adalah orang yang terdekat dengan saya. Tulis. Kok poin 2 banyak sekali Panas? Baru nulis namanya aja udah nangis. Gak apa-apa kita nangis malam ini. Kita nangis malam ini. Cuma itu yang terjadi pada saya. Masya Allah. Siapa ya Allah telah menguatkan orang yang pernah saya sakiti. Jangan merasa aman. Ini malam. Atau cuma kita aja sama Allah yang tahu nulis. Ingatnya bikin sesak ya Allah. Gak apa-apa. Lebih baik sesak di dunia ini daripada sesak gak ada rezeki kan? Ya ini terjadi lah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan dan menyempitkan rezeki karena urusan ini. Dan sebenarnya kan banyak dalilnya kaitannya dengan ini. Kalau kamu ingin memanjangkan umur, memperbanyak rezeki, maka jalanlah silaturahim kan gitu. Saya belum bisa menangis, bagaimana Pak? Nggak apa-apa. Tangisi diri Anda karena hatinya keras. Udah malam Lailatul Qadar nggak bisa nangis juga. Udah diingatkan tentang dosa nggak bisa nangis juga. Udah diingatkan tentang orang-orang yang pernah kita sakiti dan kita nanti akan bertanggung jawab, nggak nangis juga. Ya, tangisi diri sendiri. Betapa ya Allah, hatiku keras seperti batu. Orang tua. Mungkin satu orang yang pernah nyakiti kita, bisa jadi orang tua kita, bapak kita mungkin pernah nyakiti. Nomor 2, orang yang pernah kita sakiti, ya mungkin bisa jadi ibu, bapak kita.
lebih mudah tulis nomor 2 daripada nomor 1. Dua-duanya ditulis, dua-duanya harus punya, karena ini dari dua sisi, kita menyakiti atau disakiti ya. Saya berusaha memaafkan orang-orang yang menyakiti saya. Takutnya kita naif gitu, takutnya kita gak jujur juga pada diri kita. Malam ini kita jujur aja deh, jujur-jujuran gitu sama Allah. Apa benar saya sudah maafin? Apa benar gak ada dendam? Apa benar gak ada luka sedikit pun? Apa benar gitu? Silakan tulis ya, tulis ya. Ya Allah, nomor 2 kok banyak banget panas. Tulis malam ini tulis. Tulis namanya. Biarkan tangan kita gemetar. Dan jangan cuma sekedar diingat-ingat, harus ditulis. Karena dengan menulis, Anda telah mengkristalkan energi. Nah, ini kan luka itu masih ada panas. Udah dimaafkan, tapi masih ada luka. Ya mungkin mantan dulu. Udahlah, kita berdosa, kita saling sakit menyakiti. Ya Allah, nomor 2 banyak sekali orang yang saya sakiti. Tulis namanya. Tulis, mungkin jemaah umroh, mungkin konsumen yang mana, konsumen yang pernah komplain yang di mana tuh, tanggal berapa, hari apa, namanya dia siapa. Yang udah meninggal juga nggak apa-apa, tulis namanya. Ingat, itu bikin sakit hati dan sangat dendam, akan saya buktikan. Yes, malam ini tulis nama itu. Biarkan Allah tahu, Allah lihat, ini malam 25 Ramadan, malam Jumat, sangat besar kemungkinan Lailatul Qadar. Tulis orang yang panas seperti membuka luka lama panas. Nggak apa-apa, terbuka malam ini. Terbuka malam ini. Terbuka malam ini. Biarkan dia terbuka. Karena terkadang kita ketika ingin mengobati luka, kita buka dulu lukanya. Ketika kita ingin mengambil peluru yang tertusuk di dalam dada, black dulu itu, kemudian kita buka, kita ambil. Dan bukan berarti ketika dia tertanam di dalam dada dan belum dimaafkan, lalu kemudian tidak menimbulkan penyakit buat kita. Sama seperti sampah disapu, kemudian dimasukkan, diletakkan di bawah keset. Bukan berarti sampahnya nggak ada. Gak apa-apa, kita buka luka lama hari ini. Membuka luka lama panas, seperti tak sanggup untuk melihat. Tulis malam ini. Nanti saya akan sampaikan bagaimana mengobatinya. Tulis. Kalau pernah fitnah orang, tapi orangnya nggak tahu gimana, ya tulis juga. Karena saya nggak tahu, namanya aja tulis. Saya pernah fitnah siapa? Tulis namanya. Ini malam yang bagus, malam yang indah buat kita. Keluarga dari selingkuhan nggak kenal panas. Namanya, kalau nggak kenal namanya tulis fulan. Fulan A, fulan B, fulan C. Tapi kita ada ingat gitu ya. Kan ada ingat tuh, ingat berarti memori masukin ke tulisan. Tulis fulan A. Itu langsung ke tangkep itu tulisan. Saya pernah terus merasa tersakiti, tapi mungkin saya juga telah menyakitinya. Tulis dua-duanya namanya. Dalam daftar nomor 1 si A masuk, dalam daftar nomor 2 si A masuk. Jadi kita saling sakit menyakiti kan. Kita anggap bahwa kamu udah saya sakiti karena kamu sudah sakiti saya. Kita anggap itu impas. Padahal di situ persoalan. Kita saling sakit menyakiti satu sama lain. Nomor 3, tulis orang yang sedang berpersoalan dengan kita, atau yang dulu pernah bermasalah dengan kita. Misalnya, mungkin dia tidak menyakiti kita, tapi dia nggak nyakitin. Saya pun nggak menyakiti dia, tapi kita lagi ada perkara gitu. Coba tulis. Kita lagi ada perkara, mungkin perkara di pengadilan, perkara bisnis,
utang, piutang. Amanah. Coba tulis. Nama non-muslim juga tulis. Ada orang yang sedang punya persoalan. Mungkin kita ngasih pinjam amanah ke dia tapi dia belum bayar. Berarti kan ada persoalan. Atau kita yang memang belum menyelesaikan amanah kita pada dia gitu. Nyesek banget Pak Nas. Ternyata banyak banget orang yang tersakiti karena saya. Ya ini yang kemarin kita katakan, beri saya rezeki. Ya Allah, dosaku lebih banyak daripada butiran pasir di pantai. Dosaku lebih banyak daripada bintang ke bintang di langit. Ini karena kita dulu nggak tahu ilmunya. Dulu kita nggak tahu ilmunya, dengan mudah kita menyakiti orang lain. Sekarang ini dengan mudah kita nulis status di Facebook, nulis status di WhatsApp. Kita dengan mudah unfriend, kita dengan mudah unfollow, kita dengan mudah menyakiti orang di media sosial. Lu gak suka terserah lu, gue end. Sekarang gampang banget. Kalau kita udah ikhlaskan amanah itu, tanya lagi, recheck lagi, audit lagi. Malam ini kan kita mau supaya lepas dari Ramadan ini gak ada yang menyangkut. Maka tanyakan lagi, apa benar kita udah ikhlas? Jangan-jangan ikhlas yang dibuat-buat gitu. Belum lagi suka ngomongin pemerintah. Iya, pemerintah juga orang yang mereka bisa jadi ketika baca postingan Anda juga nggak tega, nggak terima. Yang keempat, orang yang belum bisa kita penuhi janjinya. Coba tanya dulu pada diri sendiri, ada nggak orang-orang yang belum kita bisa penuhi janjinya? Mungkin anak kita pernah berjanji A, istri kita pernah berjanji, tapi kita nggak bisa penuhi. Mungkin jamaah, mungkin konsumen, mungkin karyawan, anak buah, mungkin pimpinan. Siapa tuh tulis orang yang belum bisa kita penuhi janji. Yang kelima, orang yang pernah bersaing dengan kita. Ada nggak orang yang pernah bersaing dengan kita? Atau orang-orang yang memang dulunya pernah bersaing? Yang kelima ini orang yang pernah bersaing. Anda mungkin pernah bersaing waktu kecil. Bisa jadi ini luka batin. Luka batin di kelas 3 SD. Anda pernah bersaing. Tulis. Malam ini kita mau selesaikan semua. Pak Nas, nomor 3 masalah lama. Persoalan lama yang masih keingat-ingat, tulis. Yang keenam, orang yang menginginkan kehancuran untuk kita. Ada nggak orang yang menginginkan kehancuran untuk kita? Kalau ini dalam ya, saya pernah ada pas bisnis panas, padahal kita ngaji bareng. Tulis. Nomor 4 tadi apa ya? Kan masih ada di layar. 4 orang yang belum bisa kita penuhi janji. Kita pernah janji tapi belum bisa kita penuhi. Oke? Yang ketujuh, orang yang pernah kita gosipi. Orang yang pernah kita gosipi. Tulis nama orang yang pernah kita gosipi. Yang ingat nih malam ini. Ya, silakan sambil menulis ya Bapak Ibu. Saya izin sebentar.
sanggup menulis semuanya? Dulu ketika membuatnya sanggup. Dulu ketika berbuat dosa ini, dulu ketika kita menyakiti orang lain, apakah kita sanggup melakukannya? Dulu apakah kita menggosipi orang lain, lalu kemudian kita sanggup melakukannya? Dan sekarang kita tidak sanggup sekedar menuliskan saja. Allah. Sebenarnya nomor 7 ini, kalaupun banyak, malam ini kita minta sama Allah, selesai. Kalau kita nggak sanggup menulisnya karena saking banyaknya, lalu dulu ketika melakukannya itu, apakah kita juga pernah memikirkan? Karena sebagian besar nama itu adalah suami saya. Nomor 7 rasa saya sulit untuk ditulis. Tulis yang seingatnya aja, seingatnya. Kalau nomor 6 nggak ditulis gimana Pak Nas? Karena kan nggak tahu. Atau kebalikan, kita menginginkan kehancuran untuk orang lain. Ya, nomor 6 ini bisa dua pihak. Bisa kita yang diinginkan kehancurannya orang lain, atau kebalikannya. Kenapa nomor 7 ini ada? Karena ada dalilnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu sanggup memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Dan itu kaitannya dengan berghibah, menggosip. Dalil yang lain lebih banyak. Nomor 6 kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ini judul-judulnya nggak perlu ditulis, tapi nama-namanya saja. Nama-namanya saja ditulis. Nomor 7 pasti banyak Pak. Kayaknya Mbak udah nggak ingat saking banyak. Coba tanya pada diri sendiri. Tanya pada diri sendiri. Kenapa saya dulu tega melakukannya? Lalu kemudian melupakan. Padahal Allah tidak pernah melupakan hal itu. Padahal malaikat pasti mencatat itu. Padahal di yaumul hisab itu akan ditanyakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kita tidak seuzon sama orang Pak jika kita menulis yang nomor 6? Gak apa-apa. Tulis. Memang begitu kok. Nas, apa saya bisa meraih ampunan Allah dengan dosa yang segitu banyak? Pasti sepanjang kita mengakui. Kenapa saya minta Bapak Ibu menulis? Karena menulis adalah tanda Anda mengakui. Orang kalau mengakui, maka dia bisa bertobat. Kita selama ini tobat sambal. Ya Allah, aku bertobat, tapi gak pernah ngakui gitu. Saya bertobat, tapi ya tobat-tobat biasa aja gitu. Ya, kita gak pernah bisa bertobat. Tobat itu dimulai dari pengakuan. Saya akui ya Allah, nama-nama ini ada dalam memoriku. Kalau Anda pernah menulis nomor 1, berarti Anda punya energi dendam.
yang ada dalam diri. Ingat, everything in the universe is energy. Segala sesuatu di alam adalah energi. Maka di dalam rasa ini masih masuk dalam nomor 2 ya, bagian dari nomor 2 yaitu positif feeling ya. Jadi di nomor 2 Anda ini masih ada energi dendam. Kalau nomor 1 Anda menulis, nomor 2 Anda ada yang ditulis, berarti ada energi kezaliman di sana yang menyebar dan secara nggak langsung dia pasti terpancar. Kalau seandainya energi ini ada bau, maka orang nggak akan pernah mau mendekat pada kita, karena nomor 2 ini banyak sekali. Cobalah 1 itu adalah 1 bau, lalu kemudian kita berjabat tangan dengan orang yang ingin kita berbisnis, maka baunya kita cukup untuk membuat dia menghindar. Dan itu yang terjadi. Kenapa kok nggak closing? Ya karena nomor 2 ini masih banyak. Dan akhirnya orang yang kita mau closing, dia merasa takut kalau dia nanti akan disakiti. Ingat, everything in the universe is energy. Segala sesuatu di alam adalah energi. Ini ada energi dendam, energi zalim, energi kemarahan karena sedang berpersoalan. Ada energi marah. Walaupun marahnya tuh nggak ditampakkan, tapi itu tertanam. Dia ada energi marah yang naik ke alam. Kalau nomor 4 kita bisa nulis, maka ini energi kedustaan, energi bohong, energi munafik, energi. Yang kelima orang yang pernah bersaing dengan kita, ini berarti energi keserakahan. Berarti ada energi keserakahan yang ada dalam diri kita. Kita ingin bersaing, ada kedengkian di sini. Kemudian nomor 6, orang yang mungkin kehancuran, berarti ada energi putus asa yang ada dalam diri kita. Yang ketujuh, kalau kita kata ada namanya, berarti ada energi merasa paling benar. Orang gosip itu karena dia merasa dirinya benar dan memperolok-olok orang yang dia gosipi, karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang itu. Berarti ada energi kesombongan juga. Jadi gosip itu halusnya itu kita punya rasa sombong, punya rasa benar. Padahal ya, kita tahu dalam ilmu garis kebenaran seluruh persoalan dimulai dari situ. Makanya kenapa gosip bukan cuma sekedar dosa biasa. Nah kayak gini-gini nih. Ya Allah, baru sadar malam ini, siang tadi gak sabar sama mbak yang di distro karena dia lambat melayani. Ampuni aku ya Rabb. Ini setelah kita tahu teorinya, akhirnya yang tadi kita lakukan, yang Mbak Lilif Purwati tadi lakukan, itu adalah akan membuat ya, energi tidak bagus dalam diri. Dan itu yang akhirnya jadi perisai. So Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat nama-nama ini adalah terumbu karang kita yang sudah rusak, Bapak Ibu. Lalu kemudian kita mau makan dari mana? Kalau kita ikannya, terumbu karang kita begitu banyak yang rusak sudah seperti ini. Lalu kemudian coba cari mana di antara itu yang masih tersisa untuk kita bisa meraih sedikit dari makanan yang kita bisa raih. Ya Allah, saya pernah gosipi orang tua sendiri. Apakah kita tidak ingin malam ini selesai semuanya? Mumpung malam Jumat, mumpung malam ganjil, mumpung Ramadan sebentar lagi. Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Sahabatnya menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak berhasil dalam usahanya." Apa kata Rasulullah? Bukan itu yang kumaksud. Orang yang bangkrut adalah orang yang
datang kepada Allah dengan pahala puasa, dengan pahala haji, pahala umrah. Dia datang dengan pahala kebaikan yang menggunung. Di yaumil hisab, seluruh malaikat memuji amalan soleh orang ini. Lalu kemudian sudah siap untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi kemudian ketika sedikit lagi masuk surga, ada orang yang mendatang. Ya Allah, sungguh dia pernah menyakitiku di dunia ya Allah. Aku tidak terima dia masuk surgamu sebelum dia membalasnya kepadaku di yaumil hisab ini. Dilihat semua bukti-buktinya, oke, kamu tidak bisa mengelak, maka dosa pahala yang harusnya dimiliki oleh si A diletakkan kepada orang yang komplain dan menuntut. Datang orang kedua, diambilkan pahalanya lagi. Datang orang ketiga, terus begitu. Datang orang ke 1000, ke 2000, ke 3000, sampai kemudian habis seluruh pahala amalan orang ini. Sampai 0, sudah tidak lagi punya pahala. Lalu kemudian malaikat kebingungan, ya Allah, mau dimasukkan kemana orang ini ya Allah? Kemudian Allah mengatakan, tunggu, mungkin masih ada orang yang menuntutmu. Datang orang ke 3001, ya Allah, aku menuntutnya. Aku pernah disakiti olehnya, oke. Lalu bagaimana? Sekarang dia sudah tidak punya pahala, maka ya Allah, tolong dosaku ya Allah, letakkan kepadanya. Akhirnya orang tadi yang tadinya datang dengan pahala menggunung, lalu kemudian mulai satu persatu dosa datang padanya. Datang orang ke 4000, datang orang ke 5000, datang orang ke 6000, datang orang ke 7000, datang orang ke 8000, datang orang ke 10000. Lalu kemudian orang ini menyesal melihat begitu banyak dosa, padahal dia tidak pernah melakukan dosa itu. Dia tidak pernah melakukan dosa membunuh, tapi kenapa dia tercatat sebagai pembunuh? Dia tidak pernah melakukan dosa zina, tapi kenapa dia tercatat sebagai dosa pezina? Dia tidak pernah minum khamr, tapi kenapa tercatat sebagai orang yang minum khamr? Dia tidak pernah melakukan durhaka kepada kedua orang tua, tapi ternyata tercatat, dihitung dalam kitab malaikat bahwa dia pernah durhaka kepada kedua orang tua, minum khamr, kena narkoba. Allah. Kenapa itu semua tercatat? Karena tuntutan-tuntutan orang lain kepada ya Rabbi. Lalu kemudian akhirnya orang itu melolong-lolong, menangis ketika mau diceburkan ke dalam api neraka. Ya Allah, aku adalah orang yang soleh di dunia ya Allah. Aku adalah orang yang beramal baik di dunia ya Allah. Tapi kemudian akhirnya dia diceburkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itulah orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Orang yang datang dengan pahala menggunung, orang yang beramal dengan amalan yang baik, namun ternyata orang-orang di sekitarnya menuntutnya. Dan pengadilan itu sebenarnya sedang terjadi sekarang. Pengadilan yang tadi harusnya terjadi di yaumul hisab, terjadi sekarang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan, rezeki kita tidak berjalan dengan baik. Karena bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga melakukan proses pengadilan. Karena Allah tidak ingin pengadilan itu dilihat di api neraka. Allah tidak ingin pengadilan itu terjadi di yaumul hisab, lalu kemudian terjadilah di dunia. Itulah rahasianya kenapa orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya tidak mendapatkan rezeki berlimpah. Ya Rabbi, maka ya Allah ya Rahman, lalu bagaimana menyelesaikan semua ini ya Allah? Jadikan malam ini adalah yaumul hisab itu. Jadikan malam ini adalah malam di mana Allah selesaikan semua hitungannya. Ya Allah, aku tidak ingin membawa nama-nama ini ya Allah di akhirat. Aku ingin menyelesaikannya di malam ini ya Allah. Aku ingin menyelesaikannya di malam ini ya Allah. Aku ingin menyelesaikannya di malam Lailatul Qadar ini ya Allah. Maka malam ini Bapak Ibu, malam ini yang ingin kita lakukan adalah yuk sama-sama. Mungkin kita salaman, Bapak Ibu salaman sama orang, tapi kemudian orang itu secara tangan berjabat, tapi hati tidak berjabat.
Mungkin nanti lebaran kita pernah berkonflik dengan seseorang, tangan berjabat tapi hati ya saling menggugat. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ya, sekarang kita balik di malam ini. Yang kita balik malam ini, ya Allah, malam ini kita akan berbalik. Mungkin tangan tidak berjabat, tapi hati kita jabat malam ini. Hati kita jabat malam ini. Ya, lalu bagaimana? Ya, kita selesaikan malam ini. Gimana mau menyelesaikannya malam ini, Pak Nas? Lagi nggak bisa sholat, nggak apa-apa. Ya, ganti dengan istighfar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ini catatan saya, dosa Allah versus dosa manusia. Dosa kepada Allah itu minta ampun, Allah Maha Pengampun. Tapi dosa kepada manusia, minta maaf aja gitu kan, itu belum tentu diampuni gitu sama dia. Ya. Dan pengadilan akhirat sekarang Bapak Ibu, ya, selesaikan semua persoalan kita di dunia, jangan menunggu sampai di akhirat. Selesaikan semua persoalan di malam ini Bapak Ibu. Kita minta sama Allah, ya Allah malam ini aku mau selesai ya Allah. Malam ini aku mau selesai ya Allah. Malam ini aku mau selesai ya Allah. Selesaikan semua malam ini. Selesaikan semua malam ini. Selesaikan semua malam ini. Jangan menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi di yaumil hisab. Agar Allah lihat, ya Allah ini malam 1000 bulan ya Allah. Aku berdosa ya Allah ribuan bulan ya Allah. Tapi hari ini ya Allah, aku beramal soleh untuk melepaskannya ya Allah. Maka malam ini menjadi malam yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Balas baik dibalas baik itu manusia. Baik dibalas jahat itu kezaliman. Jahat dibalas jahat itu dendam. Dan jahat dibalas baik itu sikap adil. Malam ini kita ingin tunjukkan. Nah, maka gimana caranya? Caranya sederhana saja. Ya, Bapak Ibu, setelah saya dapatkan berbagai macam cara, ada cara yang paling ajaib Bapak Ibu. Mudah sekali. Sangat mudah. Ya. Bagaimana caranya? Saya minta Bapak Ibu sholat taubat untuk setiap orang yang kita sebut namanya, yang kita tulis namanya. Tulis namanya, lalu kemudian kita sholat taubati satu demi satu Bapak Ibu. Coba panjang sekali Pak Nas sholat kita ini. Mungkin Bapak Ibu kita bisa lakukannya 10 kali sholat taubat. 9 nama spesifik atau kumpulan, misalnya nomor 1 Bapak dan Ibu, nomor 2 kakak adik, nomor 3 ya, rekan kantor, nomor 4 tetangga. Tapi sampai 9 ya, Anda kelompokkan. Harus ditulis Bapak Ibu. Kita berstrategi malam ini. Kita berstrategi malam ini agar selesai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selesaikan ya, walaupun tangan tidak berjabat tapi hati kita sudah melegakan. Nah, sebelum niat sholat taubat, kita ya ada 100 orang. Ya kalau ada 100 orang gini, 9 nama yang spesifik ya. 9 nama yang spesifik, 1 itu jami'an. Allah Maha tahu. Yang penting kita melakukannya tuh serius dan sungguh-sungguh gitu. Nggak cuma sekali sholat taubat. Sebenarnya kalau seandainya Anda benar-benar paham ya malam ini, Anda begadang gitu ya. Begadangnya adalah dengan